Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 Maret 2024. Hari Selasa, pekan keempat masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Ngo, SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Iman merupakan sarana yang mempertemukan kita dengan Tuhan secara pribadi, dan dalam pertemuan itu kita akan bersatu dengannya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Iman membawa kita kepada persatuan yang mesra dengan Tuhan. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Kita sering bertanya, apakah saya mampu melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada saya ini? Kita sering mengeluh akan hari esok yang sebenarnya belum pasti kebenaran akan seperti apa. Dan kemudian kita juga sering menyalahkan Tuhan karena kegagalan-kegagalan yang kita alami. Hal-hal ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kita akan kuasa Tuhan yang mampu membebaskan.
Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang sakit dalam kisah Injil pada hari ini merupakan cerminan dari iman kita yang lemah itu. Dia selalu menunggu waktu pembebasan itu, namun dia tidak pernah mendapatkannya. Yang menjadi persoalannya ialah ia selalu menunggu orang lain untuk membawanya ke dalam kolam, dan kalaupun ia sendiri berusaha untuk turun ke sana, tentunya ia akan menjadi selalu yang terakhir dari orang-orang yang ada di sana. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan dia untuk terus berada dalam situasi tersebut. Dan yang unik dari kisah Injil pada hari ini ialah ungkapan "angkatlah tilammu dan berjalanlah" ditulis sebanyak 3 kali. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada dan melampaui segala yang ada. Kita hanya perlu percaya kepadanya dan berani bangkit dari keterpurukan hidup kita. Namun banyak kali kita menyerah pada keadaan dan berharap kepada manusia yang sebenarnya tak mampu membebaskan. Perintah Yesus hari ini sebenarnya menyadarkan kita untuk berani keluar dari zona nyaman akan penderitaan yang sedang kita alami dan berani melihat kesempatan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan sesungguhnya tidak pernah membiarkan kita untuk hidup dalam penderitaan. Namun Ia memberi kita hati untuk menimbang kebaikan yang ditawarkannya kepada kita. Sebab dengan iman, kita akan mampu melihat sesuatu yang lebih besar dari penglihatan indrawi kita. Kita akan memahami kehendak Allah bagi hidup kita. Dan karenanya, kita perlu untuk terbuka kepada kehendak Tuhan yang ditetapkannya bagi kita untuk dijalankan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah merupakan suatu ajakan bagi kita agar kita tidak tunduk pada penderitaan, melainkan selalu bangun dan melihat kehendak Tuhan yang telah Ia tetapkan untuk kehidupan kita. Sebab tidur tidak selalu menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi semua orang, tetapi juga sebagai tempat untuk bermalas-malasan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, bangun dan berjalanlah. Sebab kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Semoga Tuhan memberkati. Hei bersaudara, umat Tuhan di Flobang Moras. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.